Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke materi selanjutnya ya, yaitu hubungan antar pecahan. Nah, di materi ini Bunda akan menjelaskan tentang cara mengubah bentuk pecahan dari biasa ke desimal, desimal ke biasa, dan lain-lain. Nah, ini masih bagian satu ya, jadi nanti ada bagian kedua, karena jenis pecahan itu ada lumayan banyak ya, sekitar ada 4 atau lebih. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal yang pertama ya. Di sini udah ada soalnya, yaitu ubahlah pecahan 1/2 ke bentuk pecahan desimal. Oke, kita langsung aja. Jadi untuk mengubah pecahan biasa 1/2 ini ke bentuk pecahan desimal, itu ada dua cara ya. Bunda pakai cara pertama dulu. Cara pertama. Gimana caranya? Cara pertama itu kita punya 1/2. Nah, kita akan mengubah si penyebutnya ini, si angka 2-nya itu, menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100 atau 1000 ya. Jadi nanti di sini maunya jadi 10, 100 atau 1000. Nah, gimana caranya? Caranya ya kita kalikan dengan suatu angka yang bisa menghasilkan angka tersebut. Oke, karena di sini kita punya angka 2, berarti kita kalikan 5 aja ya, karena 2 kali 5 kan 10. Karena di bawah sini sudah 5, di atas juga harus 5. Nah, 1 dikali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kita punya 5/10. Nah, 5/10 ini ketika dijadikan pecahan desimal, itu sama dengan 0,5. Karena ini kan 10, nolnya cuma 1, jadi hanya ada satu angka di belakang koma, yaitu 5. Jadinya 0,5. Oke, kita sudah dapat pecahan desimalnya. Sekarang cara kedua. Oke, cara kedua ini kalian harus kuat di pembagian ya. Kuat di pembagian. Jadi sekarang kita punya 1/2. Caranya gimana? Kita akan membagi si pembilangnya dengan si penyebut. Jadi 1 dibagi 2. Dibaginya itu menggunakan pembagian bersusun yang ada dalam rumah seperti ini. Nah, 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 berapa? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Berarti kita bikin di sini jadi 10. Kita bikin di sini jadi 10. Nah, di sini jadi 0, gitu ya. Oke, sekarang udah 10. 10 dibagi 2 berapa? 10 dibagi 2, 5. Nah, sekarang 5 dikali 2 sama dengan 10. Tinggal dikurang. 10 kurangi 10 sama dengan 0. Oke, jadi kita sekarang udah dapat 1/2 itu sama dengan 0,5. Ini ya. Karena jawabannya dari sini. Set. Nah, gitu. Jadi ada dua cara. Terserah kalian mau pakai yang mana. Boleh pakai cara satu, boleh pakai cara dua. Yang menurut kalian lebih mudah aja ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Ini dia soalnya. Ubahlah pecahan 0,8 ke bentuk pecahan desimal. Nah, ini salah. Ini harusnya biasa ya. Ubahlah pecahan 0,8 ke bentuk pecahan biasa. 0,8 ini desimal ya. Caranya gimana? Caranya kita tulis dulu 0,8. 0,8 ini sama dengan 8/10 ya, karena dia satu angka di belakang koma, jadi dia per 10. Nah, kemudian 8/10 ini bisa disederhanakan ya. Disederhanakan jadinya ada di materi pecahan senilai ya kemarin. Disederhanakan 8/10 ini kita di atas dibagi 2, di bawah dibagi 2 ya. Atau dibagi 2/2 sama dengan 8 bagi 2 4, 10 bagi 2 5. Udah ini yang paling sederhana jadinya 4/5. Kita coba satu lagi ya. 1,2. 1,2. Tulis dulu 1,2 per
Karena satu angka di belakang koma berarti dia per 10. Nah, 12 per 10 ini bisa kita sederhanakan ya. 12 per 10 dibagi 2 per 2 sama dengan 6 per 5. Nah, seperti ini. Nah, ada lagi satu contoh, misalnya 0,12. Kita tulis dulu, 12 per berapa? Di sini angkanya ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, berarti dia per 100. Nah, 12 per 100. Banyak ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 12 per 100 dibagi 2 per 2. 12 bagi 2 sama dengan 6. 100 bagi 2 sama dengan 50. Oh, ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita bagi 2 per 2 lagi. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 50 bagi 2. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Oke, kita dapat jadinya 3 per 25. Bisa ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita akan merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, ini juga harus kuat di pembagian ya. Di sini ada soal ubahlah pecahan 11 per 5 ke bentuk pecahan campuran. Bagaimana caranya? Ini hanya ada satu cara ya. Jadi 11 per 5. Oke, bagaimana caranya? Kita akan membagi 11 ini dengan 5 ya. Pakai yang tadi yang pembagian dalam rumah itu bersusun. 11 dibagi 5. Oke. 11 bagi 5 kan nggak bisa. Tapi ada yang mendekati ya. Berapa yang mendekati? 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 11? 5 dikali 2 ya. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kan mendekati nih. Nah, dikurangi. 11 dikurangi 10 berapa? 1. Nah, angka-angka ini yang kita pakai sekarang. Ya, angka-angka ini yang mau kita pakai. Jadi ada angka 1, angka 2, dan angka 5. Nah, gimana jadinya? Jadinya itu 2. Nah, jadi 2-nya ke sini. Kemudian 1 per 5. Nah, satunya dari sini. Nah, 5-nya dari sini. Nah, 2, 1 per 5. Gitu ya. Oke, coba satu kali lagi. Satu kali lagi kita coba. Supaya makin bisa ya. Berapa angkanya? Misalnya 15 per 2. Nah, misalnya gini. Langsung kita bikin dulu rumahnya. Berarti 15 dibagi 2. Oke, 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 15? 2 kali 7 ya. 7 kali 2 berapa? 14. Nah, 15 kurangi 14 sama dengan 1. Oke. Berarti ini pecahan campurannya jadinya 7-nya duluan ditulis. 7 1 per 2. Ya, jadi 7-nya ke sini. 1-nya ke sini. 2-nya ke sini. Ya, jadi kita bisa dapat kalau 11 per 5 itu sama dengan 2, 1 per 5, sedangkan 15 per 2 itu sama dengan 7, 1 per 2. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita akan merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, ini salah ya, ini harusnya jadinya biasa saja. Nah, oke, di sini ada pecahan 1, 4 per 7. Nah, caranya gimana? Caranya kita ganti pen dulu, warnanya biru. Oke, caranya 1 dikali 7. Ya, 1 kali 7 berapa? 7 ya. Kemudian 7-nya itu nanti ditambah 4. Nah, 7 tambah 4 berapa? 11 pernya berapa? Per 7. Gitu. Kenapa per 7? Karena di sini 7. Ya, gampang ya? Gampang. Oke, kita coba satu lagi. Misalnya, mau berapa? 2.
3/4 gitu misalnya. Berarti 2 dikali 4. 2 kali 4 berapa? 8. 8 ditambah 3 sama dengan 11. Wah, 11 lagi nih. 11. Nah, sekarang per berapa? Per 4. Nah, karena di sini 4 ya. Lagi kita coba. Misalnya 3, 1/8. Nah, jangan per 8 deh. Nanti 11 lagi hasilnya. Kita mau 3, 1 per berapa? Per 5. Nah, ini. 3 dikali 5 berapa? 15. 15 ditambah 1 sama dengan 16. 16 per 5. Nah, gitu ya. Gampang ya. Bisa. Oke, nah sekarang sudah ada latihan soal. Oke, di sini ada 4 soal. 4 soal aja ya, nggak usah banyak-banyak. Ini silahkan kalian ubah. Ya, jadi di sini mengubah ke bentuk pecahan biasa, mengubah ke pecahan desimal, dan lain-lain gitu ya. Silakan dikerjakan di buku tulis dan soalnya ditulis juga ya. Kenapa harus ditulis soalnya? Supaya nanti kalau kalian belajar itu ingat, oh ini soalnya, oh jawabannya kayak gini gitu. Ya, silakan dikerjakan. Oke, sekian dari Bunda. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan jangan malas berlatih karena kunci matematika itu ada di latihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.